Hello everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melakukan akses API menggunakan JWT token. Karena di video sebelumnya kita kan sudah berhasil untuk mengakses REST API-nya, tapi di sana tidak ada batasan akses. Kita bisa dengan bebas dengan mudah mengakses REST API-nya. Sekarang kita akan coba bahas bagaimana cara mengakses API ini tapi menggunakan JWT token. Jadi kalau kita belum melakukan login dan kita belum mendapatkan akses token, kita tidak bisa mengakses REST API ini. Oke, di tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah menginstall library Django REST Framework untuk simple JWT-nya ya. Jadi kita lakukan penginstalan, caranya seperti ini. Ketikkan perintah pipe, lalu spasi install, lalu spasi Django REST Framework dash simple JWT, lalu enter. Dan di langkah kedua kita buat folder baru bernama out_users. Di sini kita bisa membuat folder dengan cara otomatis seperti ini ya. Kita bisa melakukan perintah python spasi manage.py spasi startup spasi nama foldernya. Dan di sini saya akan memberikan contoh cara membuat folder secara otomatis. Misalnya di sini saya membuat folder example. Oke, secara otomatis si Django akan langsung membuatkan struktur foldernya seperti ini. Dan secara otomatis di dalam folder itu langsung dibuatkan ada file models, ada file apps, ada file admin, ada file test, dan ada file views ya. Dan sekarang kita fokus ke folder out_user yang saya buat, dan ini untuk penamaan bebas ya. Tapi di sini untuk memperjelas saya membuat nama yaitu out_users. Selanjutnya cari file settings.py di main folder kalian, lalu di sini buat variabel baru bernama simple_jwt, dan untuk objeknya isi seperti ini ya. Jadi untuk keperluan kalian misalnya untuk akses token lifetime-nya, misalnya kalau kalian ingin membutuhkan expirednya itu selama 30 detik atau 30 menit, ini bisa disetting di sini ya. Dan untuk refresh token lifetime juga bisa disetting. Di sini saya menyeting sekitar 1 hari baru dia tokennya itu expired. Dan setelah itu kalian buat lagi variabel baru bernama res_framework dengan isian objeknya yaitu default authentication X classes ya. Jadi di sini fungsinya yaitu agar si Django ini bisa membaca secara default kita menggunakan akses JWT token ini. Setelah itu daftarkan folder out_user ke dalam variabel installer_apps ini ya. Jadi agar si Django ini bisa membaca folder yang baru kalian buat, daftarkan folder out_user di sini. Dan saya make sure sekali lagi untuk agar JWT-nya itu berhasil. Di sini di dalam variabel simple_jwt terdapat key yang harus kalian isi ya. Misalnya akses token lifetime, sampai di bawah yaitu ada out header types. Di dalamnya ada parameter bearer, itu digunakan ketika kita ingin menghit API itu ke dalam Postman ya. Dan lanjut kita masuk ke dalam file models.py. Di sini kita tidak perlu membuat file models lagi. Karena di sini saya akan menggunakan model dari bawaan Django ya. Jadi di Django itu ada model out_user. Di sana kita bisa menggunakan secara praktis. Jadi waktu kita masuk ke dalam file views.py, di sini kita bisa langsung mengimport model dari bawaan Django dengan cara seperti ini, from django.contrib.out.model. Nah, inilah yang saya maksud tadi, kita bisa menggunakan user bawaan dari Django. Dan sekarang kita akan menggunakan user ini ke dalam kelas yang akan saya buat, yaitu ada kelas user view set dan di bawah ada kelas register view. Nah, di dalam kelas register view ini kita akan mendaftarkan akun-akun yang akan kita buat. Dan satu lagi file yang tidak kalah penting yaitu file serializers.py. Di file ini nantinya untuk model yang sudah ditransfer lewat API nantinya akan di-convert, dirubah menjadi file JSON seperti itu ya. Dan di file ini juga kita mengimport user dari django.contrib.out.model. Jadi ini bawaan dari Django ya, kita tidak usah membuatnya lagi. Dan untuk serializernya sendiri kita importnya dari res_framework. Jadi buat kelas baru bernama register serializer. Untuk nama kelasnya ini juga bebas ya untuk penamaannya. Lalu di sini kita masukkan
kita panggil password, lalu di sini kita masukkan serializernya. Lalu di dalam kelas meta di sini kita masukkan user ke dalam model. Lalu untuk fieldnya kita declare seperti ini ya. Jadi saya nantinya akan mendaftarkan ketiga field ini. Jadinya ada username, ada email dan password. Lalu di sini saya membuat function baru bernama create ya. Di dalam create ini ada dua parameter, username dan email, nantinya untuk proses registernya ya. Lalu setelah itu ketika berhasil, si user akan melakukan proses save, user.save, lalu returnnya user. Dan disinilah peran untuk serializernya sendiri. Di sini kita setelah tadi kita membuat kelas registernya, lalu kita import kelas tadi ke dalam file views, lalu register ini kita masukkan ke dalam variable serializer underscore class seperti ini ya. Dan terakhir, inilah hal wajib yang harus kalian buat. Di sini panggil variable permission class, lalu isi variable ini masukkan ke dalam permission.isAuthenticated. Variabel inilah yang nantinya akan membatasi akses API kalian. Misalnya kalau kalian belum login menggunakan akses JWT token, maka nantinya kita tidak akan bisa melakukan proses hit API-nya. Dan untuk di kelas register view-nya juga sama ya. Kalian masukkan variabel baru bernama permission underscore class seperti ini. Lalu isi variabel ini masukkan ke dalam permissions.allowN-nya. Dengan tujuan yaitu kelas register view ini bisa melakukan akses API tanpa batasan akses ya. Selanjutnya kalian masuk ke dalam file urls.py. Di sini kalian buat URL patterns-nya seperti ini ya. Ada path register, ada path login, dan ada path refresh. Dan selanjutnya untuk proses path login dan refresh, kita tidak perlu lagi membuat views-nya karena kita sudah menggunakan view dari bawaan REST framework Simple JWT ya. Jadi di sana ada token obtain per view dan ada token refresh view. Kita bisa menggunakannya secara cuma-cuma ya. Jadi yang perlu kita buat sekarang di sini hanyalah view dari si register view itu sendiri. Oke, selanjutnya setelah kalian berhasil membuat file urls.py di folder out user, sekarang kalian daftarkan juga file URL ini ke dalam main URL, yaitu di main project kalian ya. Di sini untuk main project saya yaitu belajar Django. Jadi kalian buka folder belajar Django, lalu kalian pilih file URL dan kalian masukkan ke dalam main URL patterns-nya di sini ya. Setelah itu kita akan coba running server si Python Django-nya dengan cara python manage.py spasi run server seperti ini. Dan di sini tidak ada error ya di log servernya. Dan sekarang buka Postman, lalu kita di sini masih bebas ya untuk mengakses si API tersebut, karena di sini di dalam file views.py kita masih belum mengaktifkan untuk permission class JWT tokennya. Dan sekarang kita akan coba aktifkan untuk permission class-nya di baris 81 ini. Kita aktifkan untuk permission class akses JWT tokennya ya. Dan setelah kita mengaktifkan untuk permission class-nya, sekarang kita akan coba lagi ke dalam Postman, kita coba send. Oke, sekarang kita sudah tidak bisa lagi mengakses API ini. Di sini ada error yaitu authentication credential are not provided. Jadi artinya kita harus login menggunakan JWT terlebih dahulu. Dan di tahap selanjutnya kita akan coba lakukan register ya di dalam Postman. Jadi kita akan coba melakukan register ke dalam path register slash. Dan sekarang buat tab baru di Postman dengan metodenya post, lalu untuk URL-nya yaitu /out/register, dan nantinya untuk data register tersebut masuk ke dalam tabel out_user ini ya. Dan untuk body Postman-nya kita isi dengan dua parameter yaitu username dan password. Lalu untuk headers-nya kalian isi content type lalu value-nya application.json. Dan di sini saya akan membuat username yaitu test dan untuk passwordnya test123. Dan pilih untuk tipenya JSON ya. Setelah itu kita akan coba send apakah berhasil. Kita lakukan register. Dan di sini ada error ya karena kita masih kurang satu parameter lagi yaitu parameter email. Karena waktu kita membuat file serializer tadi ada parameter email ya. Dan sekarang kita akan coba lakukan hit API register ini lagi dan berhasil ya. Sekarang kita sudah berhasil membuat akun baru bernama KWS dengan email kws@example.com. Kalau kita coba refresh di table out_users, sudah ada data baru. Dan di tahap selanjutnya kita akan coba lakukan hit API untuk login dan refresh ya.
Dan untuk parameter login hanya 2 parameter ya, yaitu username dan password. Setelah kita berhasil untuk mengakses API login, secara otomatis Postman akan memberikan 2 akses token, ada akses refresh dan akses token untuk yang pertama kali. Dan token inilah yang akan kita pakai untuk proses hit API di API user. Untuk akses token itu sendiri ada 2 cara, bisa melewati header atau bisa kita melakukan lewat tab authorization yang sebelah kiri header ya. Dan kalau kita menggunakan cara yang header, kita masukkan key-nya yaitu authorization dan value-nya. Kita ketikkan barrier lalu spasi dan setelah itu masukkan akses JWT token-nya. Dan kenapa di sini kita masih belum bisa mengakses untuk authorization-nya? Karena kita belum menceklis untuk bagian key-nya. Dan sekarang kita akan coba hit ulang untuk hit API user ini menggunakan akses JWT token. Kita masukkan lagi JWT tokennya. Dan sekarang kita sudah berhasil mengakses API users menggunakan akses JWT token. Dan sekarang kita akan coba mengetes ya, apakah token ini benar-benar expired di 30 detik. Dan sekarang kita akan menunggu ya. Selama 30 detik kita akan coba hit API ini tersebut secara terus-menerus. Dan oke, setelah 30 detik kita sudah tidak bisa hit API user API ini lagi karena akses token tersebut sudah expired. Jadi ada 2 cara untuk mengaktifkan lagi. Kita bisa hit API untuk refresh atau kita bisa login ulang. Kalau dengan cara yang refresh, kita hit API untuk yang out/refresh, lalu kita masukkan token yang akses refreshnya. Jadi kita ambil token ini, token yang refresh ini, kita masukkan ke dalam parameter refresh. Dan setelah kita berhasil melakukan hit API refresh, secara otomatis Postman akan memberikan feedback yaitu respon baru bernama key access, dan akses token itulah yang akan kita buat lagi untuk mengakses API user yang sudah tadi expired ya. Sekarang kita akan coba hit lagi, dan secara otomatis kita sudah berhasil lagi untuk mengakses API tersebut karena sudah ada akses kredensialnya. Oke, sekarang kita coba ke metode kedua atau cara yang kedua. Kita pilih yang tab authorization, lalu pilih yang tabnya yaitu barrier token, lalu kita masukkan untuk tokennya, kita masukkan token baru. Dan sekarang di cara kedua pun kita sudah berhasil mengakses API user menggunakan akses JWT token. Jadi sekian, mungkin itu saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih belum mengerti dan paham tentang video yang saya buat, tinggalkan komentar di video YouTube saya. Terakhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan tutorial seputar Python Django. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.